Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmal Nokoruo, mahasiswa kelas Ganjil, angkatan 2024, jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan praktikum saya tentang pada mata kuliah pemrograman web, lanjutkan praktikum kelima. Nah, pada sebelumnya itu kita sudah belajar tentang PHP form, dari form handling sampai ke form validate form complete. Nah, sekarang kita akan lanjut ke dalam PHP file handling, file open read, file create sampai ke file upload. Nah, pertama kita masuk di PHP file handling. Nah, teman-teman, apa sih itu PHP file handling? Nah, PHP file handling atau penanganan file PHP adalah bagian penting dari setiap aplikasi web. Kita tuh sering kali perlu membuka dan memproses file untuk berbagai tugas. Nah, PHP file memiliki fungsi bawaan untuk membuat, membaca, mengunggah, dan mengedit file. Fungsi inti penanganan file adalah yang pertama read file, di mana kita membaca sebuah file dan menuliskannya ke buffer keluaran. Kedua fopen, di mana kita membuka file memberikan lebih banyak pilihan daripada read file. Kemudian fwrite, kita membaca. fgetch, kita baca satu garis. fgetch, membaca satu karakter. foff, memeriksa apakah akhir file EOF telah tercapai. fwrap, menulis ke dalam file. fclose, menutup file yang telah terbuka. Dan unlink, yaitu menghapus file. Sini ada catatan maksudnya. Berhati-hatilah saat memanipulasi file, di mana kita dapat menyebabkan kerusakan besar jika melakukan kesalahan. Kesalahan umum meliputi mengedit file yang salah, memilih hard drive dengan data sampah, atau menghapus isi file secara tidak sengaja. Di sini kita memiliki teks. Di sini kita disuruh bikin teks, di mana isi teksnya itu web dictionary txt. Kita akan bikin dulu. Saya bikinnya di notepad aja ya. Saya mau bikin di notepad. Web simpan di Oke, saya sudah buat ini ya, web dictionary txt. Di sini kita disuruh untuk kita read file web dictionary txt. Kita coba read aja ya. Nah, kita close. PHP suruh ini echo pakai fungsi read file. Echo read file. Web dictionary txt. Jangan lupa ini lalu kita tutup. Pakai tanah gajah ya? Pakai tanah gajah. Aku juga biasa pakai tanah gajah. Oke, dimana hasilnya itu kita bisa lihat. Oh, sepertinya ya, web dictionary dan ini web dictionary. Oh, ini salah ya namanya teman-teman. Kita ubah dulu, kita rename web web dictionary. Oke.
dia udah baca semuanya ya, di mana sesuai isinya dia udah baca. Untuk penanganan file di situ. Nah, untuk read file berguna jika kita hanya membuka file dan mengisinya ke dalam browser. Selanjutnya, mengajukan lebih baik tentang penanganan file PHP. Kita lanjut dibuka, baca, tutup file PHP. Untuk PHP fopen membuka file itu digunakan untuk membuka file atau URL, di mana parameter pertama fopen berisi nama file yang akan dibuka, dan parameter kedua menentukan mode pembukaan file tersebut. Tabel berikut mencantumkan berbagai mode untuk membuka file. Kalau modenya dia R, dia itu read only, di mana file pointer start at the beginning of the file. Jika R plus yaitu read or write, di mana file pointer starts at the beginning of the file, existing data is preserved. Kalau modenya W, dia itu write only, di mana erase the content of the file or creates a new file if it doesn't exist. File pointer start at the beginning of the file. If there is W plus, it means that it's read or write, because they erase the content of the file or creates a new file if it doesn't exist. File pointer start at the beginning of the file. And A itu dia append atau write only, di mana data yang ada di preserved, di mana pointernya itu dia akan memulai di akhir file. Dia akan membuat file baru jika filenya tidak ada gitu. Terakhir open write test, X write only, dan X plus write only. Oke, kita akan coba di sini. Dimana dia pakai di sini dollar my file sama dengan open kita copy aja ini, cari txt r or die teman-teman ya, or die error able to open file. Echo ini fret dollar file dollar my file, dimana itu file size dictionary ini tutup, f close my file, f close my file. Oke, kelar, kita lihat. Oke, udah ya. Oke, itu dia kalau mau baca. Kemudian yang kedua ada fret atau membaca file.
Oke, kemudian ada PHP read atau membaca file. Fungsi fread ini dia membaca dari file yang terbuka. Parameter pertama file berisi nama file yang akan dibaca, dan parameter kedua bersifat opsional dan menentukan jumlah maksimum byte yang akan dibaca. Kode PHP berikut membaca file baik dictionary hingga selesai. Udah kita buat ya. Nih. Fred. Oh, kita udah di bawah nih. Untuk membaca misalnya 50 byte. Oh, gunakan kode. Ada tipsnya nih kalau merupakan makan praktik ruang yang baik untuk menutup semua file setelah Anda selesai menggunakannya. Setting event terbuat terus jalan di server dan memakan sumber daya. Fungsi fclose yang memerlukan nama file atau variabel menyimpan nama file untuk ditutup. Jadi kayak ini tuh kalau fclose dia butuh pembentukan variabel untuk fopen, kan fopen udah ada variabel nih my file. Nah fclose dia butuh itu supaya dia bisa close begitu. Kemudian ada PHP fcats membaca satu baris. Fungsi fcats dia itu membaca satu baris dari sebuah file. Contoh di bawah ini menampilkan performa dari file dictionary. Kita coba fcats sampai sini, tutup. Aduh, fcats. Oke, dia ambil yang paling pertama aja. Ini file beberapa baris berikutnya. Kemudian ada VO memeriksa akhir file. VO dia memeriksa apakah file F telah tercapai. Kita pakai ini open. Oh, dia pakai while ya. Dia pakai while VOF $myFile biar kesembuh sendiri echo. Ini masuk di ini dia, kita pindahin aja. Ini kita pindahin sini. Set my file. Set my file di titik ada titik. Oke, kita lihat. Oke, jadi dia baca semuanya terus diurutkan. Bagus. Terus ada fungsi fg membaca satu karakter. Fungsi ini satu karakter sebuah file. Dia kita lihat apa bedanya kalau fg tadi di navigate. Dia baca satu file ya, verbal tuh banyak banget. Mantap. Kemudian sistem file terus lengkap juga file lengkap kami. Oke, kerja bagus. Lanjut. Kemudian buat tulis file PHP.
jadi kemudian ada PHP membuat file. Nah, kalau fungsi fopen juga digunakan untuk membuat file. Ini sedikit membingungkan, tetapi di PHP file dibuat menggunakan fungsi yang sama yang digunakan untuk membuka file. Jika kita menggunakan perintah fopen pada aplikasi yang tidak ada, perintah tersebut akan membuatnya dengan syarat perintah tersebut dibuka untuk penulisan W atau penambahan A. Contoh banyak membuat file baru mengapa teks file txt di diktor yang sama tempat kode PHP berada. Kita coba kemudian ini write menulis ke file, fungsi write menggunakan atau menulis sebuah parameter pertama write fungsi bersih yang file akan ditulis, dan parameter kedua adalah string yang akan ditulis ke file tersebut. Satu buah ini menulis beberapa nama dalam file baru bernama new file. Oke, saja dulu nah tuh. Kemudian kita ubah aja ada ya, tapi ini new file tuh. Jadi dia emang di sini nggak munculin, tapi dia kalau pakai fopen dia itu akan membuat file baru. Nah, file baru ini kemudian diisi sama pertama jondo, kedua jendo dan jendo. Jadi masuk ke dalam sini dah. Oke, kemudian ada PHP timpa. PHP sekarang kan file berisi beberapa data. Kita dapat menunjukkan apa yang terjadi ketika kita membuka file sudah ada menulis menggunakan mode W. Semua data yang ada akan dihapus yang kita menggunakan file kosong. Oh ya, yeah. Kalau misalnya kita pakai W, dia akan kalau dia dia akan berubah, teman-teman. Oke, pakai fungsi W dia akan mengubah juga dia ya. Kemudian ada PHP menambahkan teks. Kita juga dapat menambahkan teks dengan menggunakan mode A. Nah, mode A ini dia menambahkan teks di akhir file, sedangkan mode B menyimpan dan menghapus. Pada tiba ini kita membuka file sudah ada di new file dan menambahkan beberapa teks di dalamnya. Sini udah ada Donald Duck, kita ubah jadi Donald Duck. XT pakai A ini, pakai A. Kemudian ini dia pakai configure. Oke, boom. File apa? Dia nambah, teman-teman. Kalau W tadi dia ngubah kan, kalau A dia itu nambah. Kemudian nah ini udah semua ya. Kemudian lanjut yang terakhir itu ada PHP file upload. Nah, dengan PHP mengunggah file ke server dari mudah. Namun kemudian selalu berbahaya, jadi selalu berhati-hatilah saat mengizinkan pengunggahan file. Konfigurasi file upload. Pertama, pastikan PHP dikonfigurasi untuk mengizinkan pengunggahan file. Dalam file PHP ini ada cari file upload pada tersebut untuk nilainya menjadi on. Lalu kita akan buat formulir PHP. Oke, buat script PHP, unggah file, batasi ukuran file. Jenis file.
Oke, kita akan coba. Yang pertama kita ada akan form dulu pastinya. Kita buat dulu formnya, terus di sini dia ngambil dari mana nih? Oh, langsung di bawahnya ya. Membuat di body. Untuk copy aja. Boom. Kemudian di filenya ini kita banyak ya. Oke. Ada error nggak ada, kita ngetes. Boom. Oke, udah upload file to upload in line 17. File to upload line 17, line 40, line 40. Line 40 kenapa tuh? Oh ya. Kita just dulu. Dokumen kita saya caranya screenshot lah. Upload nggak ada ya. Oke, mungkin berarti ini dia itu mana ya? Cari dulu ya, apa ya ini yang errornya. Jangan biar oh ya teman-teman, ada satu information upload PHP. Harusnya saya buat file PHP upload. Aduh, sorry teman-teman, agak ngelag. Oke, jadi kita akan buat file baru. Ctrl N, kita Ctrl S, namanya itu upload php form. Oke. Di sini itu PHP-nya dia pindah, copy, turun, tab ke upload, sempak ini ulang. Oke, udah ya berarti. Tapi di sini kita pakai BR dulu ya biar enak kita lihat. Pakai BR. Sini pakai BR. Boom. Oke. Pakai BR 2 kali aja nggak sih bagusnya tuh. Oke, terus sini juga. Aku merayu, jangan tenggelam. Bisa lihat dalamnya. Oke, lama-lama kita coba dalam file is an image PNG. Sorry, your file is too large. Sorry, your file was not upload karena dia terlalu gede. Dia itu harus sebesar apa sih? Dia itu size nya 5000, kayaknya 5000 KB ya. Kita akan coba pakai dokumen yang tadi yang kita buat ya. Kita coba tadi tunggu di mana ya, localhost. Bukan kayaknya. Store di mana tadi ya? Masih nih.
File dictionary txt file is not necessary. Oh, ternyata yang dibuat ini dia harus cuma bisa image, teman.
Oke, jadi sampai situ ya. Udah. Di situ pertama ini dia uh, jadi kalau kita lihat gambaran besarnya tuh, ini program dia itu untuk upload gambar ya. Jadi yang pertama itu ada action upload PHP, itu file tujuan satu dikirim, terus data dikirim via pos, kemudian wajib untuk upload file. Nah kalau fitur ini tuh dia memungkinkan pengguna memilih sebuah file gambar dari komputernya mereka, lalu mengirimkannya ke server untuk disimpan dalam folder tertentu. Secara konsep ini, struktur yang kita gunakan menggunakan form dengan metode post. Kemudian kita menambahkan type multi-platform data serta memanfaatkan variabel super global yang memang dikhususkan untuk menangani proses upload file PHP. Namun, meskipun konsep dasarnya benar, beberapa kesalahan logika dan kekurangan teknis yang dapat menyebabkan error atau membuat proses upload tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kesalahan pertamanya saya dari tadi itu sebenarnya karena penggunaan attribute action di dalam form HTML. Pada kode tersebut, form dialihkan ke upload PHP, sementara kode PHP untuk memproses upload pada diferensial HTML. Halo. Halo. Jadi karena ketika saya tombol setting saya ditekan, browser itu dia akan mengirim data ke file lain yang belum tentu ada atau belum tentu berhasil lagi ke upload. Akibatnya kode PHP yang telah saya tulis tidak pernah dieksekusi. Nah, solusi yang paling tepat adalah saya itu menyelesaikan action dengan file tempat kode PHP berada, atau saya membuat file upload PHP sesuai tempatnya. Tadi sama banyak, turut dari sisi file juga pengecekan menggunakan fungsi get ini sebenarnya sudah tepat karena fungsi ini mampu memastikan semua file dengan nama sebuah gambar dan file lain hanya mengganti ekstensi nama file itu. Di sini tuh yang bagian itu bisa kita lihat yang image-nya itu hanya 500.000 byte, terlalu kecil untuk ukuran gambar saat ini. Banyak gambar di kamera ponsel memiliki ukuran di atas 1 MB, hingga kondisi ini menyebabkan upload gagal walaupun file tersebut valid. Lebih aman dan relatif juga batas ukuran diperbesar misalnya 2 MB atau lebih sesuai kebutuhan sistem. Kemudian pengecekan ekstensi file seperti JPG sudah bagus. Nah, jadi kesimpulannya dari yang dibikin ini tadi sudah sangat bagus, cuma memang saya ada sedikit kesalahan pada karena saya menggabungin file PHP sama file itu secara bersamaan, maunya tidak saya gabungin bersamaan. Ini saya pisah antara praktikum 1 sama praktikum 1 sama upload PHP. Oke, teman-teman, jadi itulah tadi hasil praktikum saya. Mulai dari yang pertama itu kita mempelajari tentang penanganan file PHP, buka baca file PHP, buat tulis file PHP serta unggahan file PHP nya juga. Oke.
Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjut di JavaScript ya, untuk menunggu materi dari yang akan dilanjutkan. Baiklah teman-teman, sekian itu saja hasil praktikum yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga kita masih tetap diberikan umur panjang untuk melaksanakan praktikumnya. Jadi demikian hasil praktikum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.